Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data. Udah kelihatan? Udah, Pak. Loh, kok back? Transaksi basis data ya. Jadi Anda sebagai seorang database administrator ini adalah salah satu tugasnya ini ngurusin bertanggung jawab akan transaksi basis data ya. Jadi transaksi ini adalah proses pertukaran atau pengolahan informasi dalam bentuk data antara sistem yang berbeda ya. Kalau transaksi tolong jangan diterjemahkan sebagai jual beli saja ya. Transaksi dagang ya, betul itu transaksi dagang, tapi di kita yang namanya adalah transaksi data. Barusan saya ngabsen Anda, saya melakukan transaksi data, mengubah data ya, yang hadir jadi yang mahasiswa hadir jadi H ya, mahasiswa yang tidak hadir jadi A alpha. Itu adalah transaksi basis data. Anda melakukan transaksi sekarang memanfaatkan database hampir setiap hari. Pada saat absen di kampus, pada saat pesan GoFood, pada saat pesan Gojek, pada saat ngecek rekening misalkan, Pak kan cuma ngecek rekening saja, tidak melakukan perubahan apapun, itu tetap disebut sebagai transaksi. Ya, Anda misalkan ngecek nilai di situ, cuma ngecek saja karena Anda memang tidak diberi hak akses untuk eh, mengubah nilai, tetap saja itu disebut sebagai transaksi. Jadi contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu adalah transaksi nyata di dunia nyata yang biasa Anda lakukan. Nah, syaratnya semua bagian transaksi basis data itu harus berhasil diselesaikan untuk mencegah masalah integritas data. Anda mungkin bertanya, ya Pak, kan saya cuma ngeliat nilai. Pak, saya kan cuma ngecek saldo. Apa hubungannya dengan integritas data? Kan tidak diubah. Tapi ternyata ada beberapa hal nanti yang harus kita pikirkan. Anda mungkin hanya melihat saldo, tapi waktu login Anda ke database itu akan dicatat. Siapa yang login, dari mana, nomor IP-nya, ya, waktu loginnya dan lain-lain. Itu tetap masuk nanti ke dalam sebuah transaksi. Ya mungkin analoginya seperti Anda belanja di minimarket lah. Anda sudah bayar kan, Anda dapat bon ya, dapat bukti pembayaran. Di bukti pembayaran kan datanya banyak sekali. Bahkan nama kasir pun itu biasanya ada waktu, detik, diskon, jumlah, berapa pembelian. Nah, itu masuk apa yang dikelola oleh transaksi. Bahkan kalau kita melakukan pembelian terus ternyata nggak jadi atau dibatalkan, itu juga dicatat di dalam transaksi.
Jadi kalau nanti Anda ditanya transaksi itu apa sih? Transaksi itu adalah setiap tindakan yang membaca dari dan atau menulis ke database. Nanti kalau ujian tidak cukup Anda hanya menulis ini, tapi juga Anda harus memberikan contoh. Ya, contohnya apa? Ya, yang contoh yang di dunia nyata yang tadi saya sampaikan. Ini ilustrasi saja bagaimana ternyata pada saat Anda masuk Unpas itu terjadi juga transaksi. Transaksi apa? Ternyata ada yang namanya transaksi penerimaan mahasiswa baru. Anda sudah masuk Unpas, Anda sudah ikut ujian, Anda dinyatakan diterima, Anda sudah bayar. Apa yang dilakukan? Sistem akan melakukan insert, melakukan membentuk field-field baru, record baru di dalam database Unpas, misalkan di dalam tabel mahasiswa. Ini contoh saja. Start transaction, dimulai sebuah transaksi dan transaksi diakhiri dengan perintah commit. Commit itu apa ya? Komitmen, berkomitmen berarti memang semuanya sudah selesai, semuanya sudah berhasil. Mungkin satu query, mungkin dua query, mungkin tiga query dalam sebuah transaksi. Dimulai start sampai dengan berhasil alias commit. Pertanyaannya adalah, apakah semua transaksi bakalan berhasil? Belum tentu. Ya, ada beberapa syarat yang harus kita pahami bagaimana membuat sebuah transaksi berhasil. Ya, ini ilustrasi saja bagaimana seorang database administrator memanfaatkan transaksi yang sudah dibuat oleh database programmer berdasarkan desain database yang sudah dirancang oleh database designer. Ya, ini contoh saja. Ya, ada skema basis data lengkap. Kalau Anda melakukan transaksi, itu bisa kena ke satu tabel, bisa kena ke dua tabel, bisa kena ke tiga tabel, mungkin juga lebih dari 3 tabel dalam langkah-langkah transaksi. Contoh, saya barusan melakukan absen. Nama Anda ada di tabel mahasiswa. Nama saya ada di tabel dosen. Kuliah sistem manajemen basis data itu ada di tabel kuliah. Kita hari ini Senin tanggal 23 Februari kuliah jam 7. Itu ada di tabel jadwal. Nah, logikanya adalah transaksinya absen, tapi ternyata setelah diteliti, setelah ditelusuri, itu melibatkan paling sedikit 4 tabel. Yang namanya transaksi itu kompleks. Ini ada customer, ya, di skema yang kita lihat, ada invoice, ada bond, ada jalurnya, ada produk, ada vendor. Vendor itu yang menyediakan produk. Ada transaksi yang telah dicatat dan disetujui. Pada saat customer melakukan pembelian produk tertentu, ini pasti akan dicatat di dalam invoice. Produk itu mungkin berkurang. Kalau berkurang ini harus berkaitan dengan vendor dan seterusnya. Ya, jadi 1, transaksi harus selesai. 2, tapi transaksi itu ternyata kompleks. Gimana caranya supaya transaksi itu bisa berhasil? Sudah tadi saya bilang ya, yang namanya transaksi itu belum tentu berhasil. Baik,
ini tadi kita sudah bahas bahwa mungkin transaksi dari pernyataan select from where sederhana. Start transaction, select from where, commit. Udah, itu transaksi bukan? Iya, transaksi. Mungkin juga select dengan update. Mungkin select dengan update dengan insert. Mungkin ada select, update, insert, dan seterusnya. Transaksi bisa terdiri dari berbagai rangkaian pernyataan query. Kenapa saya bilang mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, ya, tergantung dari kebutuhan informasi yang memang ingin ditampilkan atau dibutuhkan oleh pengguna. Semua pernyataan SQL dalam sebuah transaksi harus berhasil. Lah, kalau gagal gimana? Nah, kalau gagal ada istilah yang namanya rollback atau dibatalkan. Lah, kalau dibatalkan bagaimana? Nilai itu tetap harus konsisten. Transaksi yang dianggap berhasil, ya, baik itu commit maupun rollback, adalah dari kondisi konsisten ke kondisi konsisten selanjutnya. Apa ya maksudnya? Nih, Anda punya uang 100.000, Anda nabung 10.000. 100.000 tambah 10.000 berapa? 110.000. Konsisten. Itu transaksinya berhasil. Anda punya uang di bank 100.000, Anda mau nabung 10.000. Pada saat Anda nabung 10.000, ternyata transaksinya gagal. Uang tidak masuk. Nah, kalau gagal, pertanyaannya adalah apakah di rekening itu ada 100.000 atau ada 110.000? Ya? 100.000. Kenapa? Karena rollback yang 10.000 dibatalkan. Itu kondisi konsisten. Ya, sesuai dengan dunia nyata, data integrity-nya bisa dipertanggungjawabkan. Ini select from where sederhana. Hanya menampilkan data number, data balance itu tabungan dari customer yang punya nilai tertentu. Ya, tetap ini disebut sebagai sebuah transaksi. Ya. Nah, ini contoh 1, contoh 2 juga transaksi. Anda perhatikan misalkan ternyata di contoh 1 itu ada insert. Di contoh 2 itu ada update. Kalau nanti kita mulai dengan start transaction dan diakhiri dengan commit, ini juga dianggap sebagai sebuah transaksi dengan catatan ini contoh-contoh dari transaksi sederhana. Paham ya? Saya tidak perlu mengulang lagi insert itu untuk apa, update itu untuk apa. Nah, ini adalah aturan-aturan yang harus Anda pahami mengenai bagaimana supaya sebuah transaksi itu sukses. Ini saya jamin bakalan keluar nanti di UTS. Anda harus paham, catat baik-baik berikut contohnya. Ini bukan asam ya, acid, tapi singkatan A, C, I, D, dan S. A itu untuk atomicity, atomic. C itu untuk konsistensi, konsisten. I itu untuk isolation, isolasi atau dipisahkan. Lalu D itu untuk durability, kuat, ya, bisa diandalkan. Dan S itu untuk serializability atau serialisasi. Apa sih serialisasi itu? Karena nanti kita akan lihat dalam database itu banyak sekali transaksi yang bakalan
terjadi. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah atomicity, ya, atomic. Mensyaratkan bahwa semua operasi SQL request dari transaksi akan selesai. Jika tidak, transaksi tersebut dibatalkan. Contoh, misalkan ada transaksi, ya, nanti kita ke depannya akan bicaranya T1, T2, T3, maksudnya adalah transaksi 1, transaksi 2, transaksi 3. Anda mungkin melaksanakan 1 atau 2 transaksi pada saat yang pada satu saat. Dan tiap transaksi itu ternyata terdiri dari sekumpulan query. Misalkan di sini ada 4 permintaan SQL atau ada query. Contoh saja, mulai dari start transaction, ada select, ada update, misalkan terus ada select lagi. Wah, berarti ada 4 nih. Nah, semuanya keempat query ini harus bisa diselesaikan. 1 saja gagal, apalagi 2, ya. Ini semuanya dianggap gagal. Bayangkan kalau saya melakukan konsep atomicity ini terhadap kelas ini. 1 mahasiswa tidak lulus, wah, semuanya tidak lulus. Wah, Pak Caca kejam. Ya, enggak gitu ya kalau kuliah. Ya. Tapi kalau basis data seperti itu. Kenapa? Karena kalau gagal 1 query dalam sebuah transaksi, integritas data dan validitas data itu akan tidak bisa dijamin, ya, akan terancam. Baik, ada pertanyaan untuk atomicity? Jadi atomicity itu query-nya harus kompak sehidup semati. Ya, 1 berhasil, semua harus berhasil. 1 aja gagal, semuanya akan dianggap gagal. Semuanya akan dibatalkan. Yang kedua, konsistensi. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa transaksi yang berhasil itu adalah dari 1 kondisi konsisten ke kondisi konsisten yang lain. Kenapa? Supaya, sekali lagi, validitas dan integritas data ini bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan dunia nyata. Mahasiswa, IF Unpas, ada 670 orang. Untuk semester ini ada 30 orang yang lulus dan siap diwisuda. Berarti 670 kurang 30. Hasilnya misalkan jadi berapa? 620. 630, sorry. Ya, ada 40 orang yang misalkan wisuda. Itu 1 transaksi. Ya. Ada wisuda, ada wisuda. Tapi ternyata pada semester ini, semester ganjil, IF Unpas menerima 100 mahasiswa. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Ya, jadi kondisi sekarang ini ada berapa mahasiswa yang aktif, yang mau kuliah. Konsistensi ini harus bisa dipertahankan. Jadi tadi kita bicara atomicity, kita bicara konsistensi, tujuannya adalah supaya integritas dan validitas data itu bisa terjaga. Kalau Anda melakukan transaksi, saya yakin Anda tidak mau diganggu. Betul apa betul? Siapa yang pernah ngambil uang ke ATM? Anda ngambil uang, masuk ke dalam ATM, ternyata ada orang lain yang masuk ke ATM juga. Padahal ATM itu cuma 1 bank, cuma ada 1 mesin. Terus nungguin di belakang Anda. Nah, kira-kira Anda merasa nyaman tidak? Kenapa? Jangan-jangan rampok. Ya, jangan-jangan mau ngintipin. Jangan-jangan
orang nggak benar gitu loh. Ya, artinya apa? Kalau Anda mau melakukan transaksi, ya di dunia nyata ini analogi saja, contohnya di ATM, ya Anda harus punya etika gitu loh. Biarkan orang lain melakukan transaksi sampai selesai, kalau udah selesai baru Anda melakukan transaksi. Nah, dalam database, konsep ini disebut sebagai isolation, isolasi, yang berarti bahwa data yang digunakan selama pelaksanaan transaksi tidak dapat digunakan oleh transaksi kedua, ya, baik oleh Anda ataupun oleh orang lain sampai yang pertama selesai. Karena ini adalah kalau saya sebut mungkin biang kerok masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam database, istilahnya macet, nyangkut, ngehang atau apalah, karena ternyata fungsi isolasinya gagal. Kalau tadi kita fokus kepada validitas dan integritas, sekarang kita fokus validitas dan integritas dalam database multi-user. Dalam satu saat, ternyata ada 10 mahasiswa mau lihat nilai sistem manajemen basis data yang saya ajar. Siapa yang harus duluan? Ini harus diatur oleh database. Ya, jangan sampai semuanya saling menunggu, jangan semuanya saling terganggu, semuanya dapat giliran dengan cepat. Kenapa problem ini nanti kita akan cukup bahas ya, karena biasanya isolasi yang gagal akan membuat urutan transaksi menjadi kacau. Ingat, yang namanya transaksi tadi mulai dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Oke, sampai sini bisa paham tidak? Bisa mengikuti tidak? Ya. Masih bisa mengikuti. Ya. Jadi jangan sampai Anda berpikiran saya ngecek saldo di e-banking saya. Berarti yang melakukan transaksi cuma saya sendirian. Nggak mungkin itu. Ya bukan nggak mungkin ya, kecil kemungkinan. Saya yakin dengan sekian juta, belas juta, puluh juta nasabah, besar kemungkinan dalam satu saat banyak orang yang melakukan transaksi dalam saat detik, milidetik yang sama. Semua transaksi harus dilindungi oleh fungsi isolasi, supaya bisa selesai dan komit alias sukses. Selanjutnya adalah durability, durable. Ya, mungkin Anda pernah dengar istilah ini di iklan-iklan baterai ya. Baterainya kuat dan tahan lama. Ini adalah fungsi yang memastikan bahwa perubahan transaksi sekali selesai, komit atau berkomitmen, tidak dapat, mereka ini maksudnya transaksi, tidak dapat dibatalkan atau hilang, bahkan jika terjadi kegagalan sistem. Sistem bisa gagal tidak? Anda pernah mau mengakses situ terus ternyata karena masalah dengan wifi, masalah dengan jaringan, baik di Anda maupun di server, ternyata transaksinya tidak bisa terlaksana dengan baik. Ya, Anda mau submit tugas, wifi putus, gagal submit tugas. Berarti transaksinya harus diulang lagi. Nah, gimana caranya supaya setiap transaksi, bahkan pada saat sistem gagal atau istilahnya itu adalah crash, ya, bisa tetap dilanjutkan, data tetap bisa diandalkan integritasnya. Itu yang disebut sebagai durable, ya.
durability, kuat, tahan banting. Macam-macam ya, nanti kita akan bahas kenapa sebuah sistem basis data itu bisa rusak. Dan yang terakhir ya, ACIDS S ini adalah serialisasi. Berarti banyak pekerjaan yang dilaksanakan pada saat yang sama. Banyak transaksi yang dilaksanakan pada saat yang sama. Di database mungkin transaksinya terhadap satu tabel yang sama, mungkin terhadap tabel yang berbeda. Nah, serialisasi memastikan bahwa jadwal untuk pelaksanaan transaksi menghasilkan property result atau hasil yang memang diharapkan. Konsistensi penting ya. Tadi sudah kita bahas dalam database multi-user atau banyak pengguna. Tetapi juga karena banyak yang melaksanakan, semuanya harus mendapat giliran. Semuanya harus dapat dilayani dengan baik. Lah, Pak, ini katanya saya melakukan transaksi dan banyak orang melakukan transaksi pada saat yang sama. Tapi kok tetap ya layanannya cepat. Oh, berarti serialisasinya itu sangat bagus. Kualitas layanan, kecepatan layanan itu tidak menurun. Konsisten. Kenapa S ini ada di belakang? Karena kalau hanya melayani satu transaksi, ya serialisasi nggak perlu. Ini hanya digunakan jika sistem basis data melayani banyak transaksi pada satu saat. Oke, itu mengenai A, C, I, D, S. Ya, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ketiga syarat ini, kok ketiga? A, C, I, D, semua syarat ini, terutama acid, itu harus dimiliki, harus diatur oleh database dalam sebuah transaksi. Nah, kalau transaksinya ternyata multi-user, banyak user dalam satu saat atau banyak user yang menggunakan, harus ditambah yang S terakhir, serialisasi atau serializability. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Ya, Pak. silahkan. Yang konsistensi tadi, yang satu kondisi konsisten lainnya itu maksudnya gimana ya, Pak? Maksudnya adalah perhitungannya benar. 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 1. Jangan sampai pada saat 1 tambah 1 dilaksanakan ke 1000 kali, hasilnya 2. Kenapa? Karena ada program yang seperti itu. Ya, ini perhitungan. Pada saat dilaksanakan 1000 kali, dia benar. Tapi pada saat dilaksanakan lebih dari 1000 kali, dia jadi salah. Nah, database nggak boleh seperti itu. Harus tetap konsisten. Paham? Paham, Pak. Terima Iya. kasih, Pak. Nih, saya suka ngasih contohnya kalau ada persoalan matematik. Kalau dalam sebuah perhitungan matematik ada kali, ada tambah. Mana yang Anda dahulukan? Kali atau tambah? Nah, saya lupa lagi. Kali, Ya, Kali, Pak. kali Pak. Kali, Pak. kali. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa kali itu didahulukan sebelum ditambah? Biasanya pakai kurung kan? Paham? Ya, lah itu harus konsisten. Jangan sampai nanti pada saat perhitungan selanjutnya tambah dulu yang didahulukan. Lah ngaco nanti hasilnya.
sepertinya benar, sesuai dengan misalkan perhitungan, tapi hasilnya ternyata salah. Ya, itu yang dimaksud dengan konsistensi. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa biasanya transaksi itu diakhiri dengan commit. Artinya sukses. Artinya database sudah konsisten. Tapi kalau transaksi gagal dengan berbagai masalah, ya, misalkan komunikasi data, misalkan database-nya rusak, misalkan ada masalah dengan aplikasi ya atau sistem operasi, ya terpaksa harus di rollback, dibatalkan. Ya, kalau ngetik Anda salah, Anda langsung klik undo, betul? Ya, Anda gambar misalkan pakai Paint atau ngetik pakai Word, salah, langsung back atau undo. Nah, itu maksudnya rollback, dibatalkan transaksi yang terakhir. Yang namanya transaction atau transaksi hasilnya cuma dua. Kalau nggak berhasil, ya gagal. Kalau berhasil, transaksinya itu lengkap. Kalau tidak berhasil, ya transaksinya gagal. Cuma dua itu saja. Tidak ada ya transaksi yang menghilang atau transaksi yang teka ditu teka dia, ya nggak ada ya. Cuma 0 dan 1. Commit, rollback. Berhasil atau gagal. Ini contoh transaksi yang commit. Perhatikan, ini ada 2 update dari rekening. Ya, jadi sekali transaksi ini si Andi dikurangi berapa ini? 100.000. Sementara saldo si Budi ini ditambah 100.000 dalam sebuah transaksi. Mengurangi saldo Andi, menambah saldo Budi, lalu komit menyatakan bahwa Andi sudah berkurang saldonya dan Budi sudah bertambah. Oke, sukses, no problem. Ya, database sudah diubah, tadinya konsisten, kembali ke konsisten. Komit, sukses. Ya, Anda tidak bisa berharap bahwa semua yang namanya transaksi atau kumpulan query ini bakalan sukses. Ini contohnya yang rollback. Kita mulai transaksi. Misalkan Andi dikurangi 100.000. Pada saat kita mau ke Budi, terjadi kesalahan. Banyak macam-macam kesalahannya. Ya, misalkan namanya ternyata bukan Budi. Atau misalkan nomor rekeningnya salah. Atau mungkin kesalahan-kesalahan lain yang tadi saya sudah sebutkan. Apa yang harus dilakukan? Rollback. Jadi Andi tidak jadi dikurangi 100.000. Kita transaksinya mulai dari awal lagi. Pertanyaannya adalah integritas dan validitas data bisa terjamin tidak? Ya? Ya, jawabannya cuma ya dan tidak. Menurut Anda apa jawabannya? Sepertinya tidak, Pak. Hmm? Sepertinya tidak bisa terjamin. Terjamin karena Terjamin. rollback. Jawabannya itu adalah iya. Kan balik lagi. Tadinya mau dikurang 100.000, ya gagal, ya nilainya tetap dibalikin. Gitu loh. Nih siapa nih, saya tanya nih karena saya pernah kejadian. Siapa yang pernah ngambil uang ATM, saldonya dikurangi tapi duitnya nggak keluar? Pernah kejadian tapi bukan di ATM, Pak, tapi di Gimana? vending machine. Udah ngebayar tapi barangnya nggak keluar. Nah,
Yang mesin itu ya, mesin vending machine. Iya, Pak. Ya sama itu juga ya. Saya kesel itu. Lah kok tabungan saya dikurangi ininya? Ya, langsung saya nelepon. Cuma nyebutin saja ya PIN, bukan PIN, sorry. Nomor rekening ya dan keterangan lain yang diperlukan. Lalu dia ngecek dan benar saya memang sudah melakukan penarikan. Dia cek mesinnya ada di mana. Saat itu juga di rollback. Pak, nanti uangnya, kata banknya itu, akan kami kembalikan dalam waktu maksimal 3 hari. Ya, tapi ternyata nggak nyampe 2 jam itu uang sudah dikembalikan lagi. Rekening saya misalkan dikurangi 100.000, tapi uangnya tidak keluar, ya sudah balik lagi, ya sudah ke konsisten lagi. Itu hal-hal yang cukup umum di kita. Ya, Anda mau nge-GoFood, terus ternyata makanannya habis, padahal saldo OVO Anda misalkan sudah dikurangi. Ya Anda tinggal ngomong aja ke GoFood-nya. Ini ternyata transaksi dibatalkan. Biasanya uang langsung di rollback, dibalikin lagi. Jadi saldo Anda tetap konsisten. Paham ya? Commit, rollback. Ya, kita hari ini banyak belajar istilah-istilah. Ini contoh transaksi jika Anda pakai. Saya sangat sarankan coba ini Anda bikin dalam skema yang sudah latihan ya minggu lalu ya pokoknya pertemuan kedua. Coba Anda buat contoh transaksi sederhana. Bikin saja 2 select from where. Lalu Anda satukan dalam sebuah transaksi sampai dengan commit. Ini bisa dijalankan sekaligus dan menghasilkan 2 output yang sama-sama langsung dikeluarkan. Artinya apa? Anda berhasil melakukan sebuah transaksi. Tolong perhatikan di sini. Ya, Anda ngetik SQL mulai dari start transaction, bisa start transaction bisa ditulis begin, sama aja. Ya. Tolong diperhatikan titik koma. Start transaction titik koma. Setiap satu set query itu diakhiri dengan titik koma kalau aturan di MySQL atau MariaDB. Tuh lihat ya, select from where. Di akhirnya pakai titik koma. Select from where, diakhiri dia pakai titik koma. Terus commit, diakhiri juga dengan titik koma. Hati-hati nih, detail. Ya, nanti ujian kurang titik koma salah. Pak kok kejam sih? Dan memang salah ya. Mau gimana lagi? Baik. Siapa yang suka mencatat buku harian? Wah, nggak ada ya sekarang, mahasiswa sekarang mencatat kegiatan harian biasanya direkam di HP atau dalam media sosial. Tapi kalau Anda manual, saya sarankan Anda dibiasakan menulis buku harian. Buku harian itu disebut sebagai buku log. Kalau dalam database, buku hariannya disebut sebagai log transaksi. Tadi saya menyebutkan, saya ngadu ke bank karena uang saya dikurangi, tapi cashnya itu tidak keluar, misalkan. Apa yang dilakukan oleh si banknya? Dia akan ngecek lognya, betul tidak nasabah ini login ke dalam sistem untuk melakukan transaksi. Nah, kalau tidak ada lognya, ini tidak bisa dilakukan. Jadi log transaksi itu melacak semua transaksi yang memperbarui database. Jadi kalau ada masalah bisa ditelusuri. Kalau ada rollback, ini balik laginya kemana? Ya,
Tadi kan siapa itu Andi ya mau dikurangi 100.000. Nilai sebelum dikurangi 100.000 itu dicatat dulu di log. Jadi kalau terjadi gagal dia balik lagi ke nilai sebelumnya. Ya. Terminasi abnormal satu program ya karena ada masalah lah macam-macam, crash atau kegagalan sistem atau disk crash ya, hard disknya gagal, pernyataan logback ini juga dicatat dalam log transaksi sehingga nanti kesalahan yang terjadi bisa diperbaiki. Setiap Anda melakukan transaksi, ini ada pengguna melakukan transaksi, menjalankan sebuah query ke database, ya, selain dia menghasilkan informasi atau melakukan perubahan, semuanya ini akan dicatat, ya. Di sini change is recorded, ya. Jadi perubahan itu akan dicatat di dalam log. Bagaimana mungkin kita mau melakukan rollback kalau catatan sebelumnya itu tidak ada? Ini contoh ya, yang namanya log transaksi. Ya, ada nomor transaksi, ada ID transaksi, ada transaksi sebelumnya, ada transaksi sesudahnya, ada operasi apa saja yang dilaksanakan, tabel apa aja yang kena, baris mana saja yang kena, value awal, value akhir, semuanya dicatat. Termasuk juga ini siapa yang melakukan transaksi. Dari mana melakukan transaksi? Ya maksudnya melakukan transaksi apa, IP address-nya juga kalau misalkan database internet harus bisa dilacak. Ya. Ini bukan hanya urusan ECID ya, khususnya serialisasi, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk urusan security atau keamanan data. Jadi kenapa pada saat kita melakukan instalasi, tolong hati-hati untuk setting aplikasi, termasuk ini ya. Ini semuanya adalah setting untuk log transaction. Pastikan semuanya itu aktif. Ini contoh di MySQL ya. Gimana caranya? Cuman cukup checklist. Nih lihat nih. Ada checklist. Artinya apa? Dia pakai general log, dia pakai slow query log, dia pakai bin log. Semuanya diaktifkan. Supaya apa? Supaya memudahkan kalau terjadi nanti masalah sehingga transaksi harus rollback. Nah, penempatan transaksi nanti kita akan lihat log transaksi ini bisa di hard disk yang sama, mungkin juga di tempat yang berbeda. Ingat ya, salah satu tugas database administrator itu adalah instalasi. Tugas Anda di sini adalah harus memastikan strategi apa yang Anda gunakan nanti dalam menginstal yang namanya log transaksi. Supaya kalau terjadi kesalahan, kalau terjadi crash, harus rollback, ini bisa dilaksanakan dengan mudah. Ya. Oke. Ini contoh-contoh masalah yang ada dalam log. Yang pertama adalah log tidak konsisten. Kadang-kadang dicatat, kadang-kadang enggak. Suka ingat gitu loh. Jadi pada saat butuh, datanya enggak ada. Pada saat tidak butuh, datanya ada. Yang kedua adalah
ya Anda mungkin tidak setting yang namanya log transaksi sehingga log tidak tersimpan. Pada saat mau rollback, sistem bingung, ini rollback kemana? Ya, tadi 100.000 mau ditambahkan ke rekening. Lah, jumlah rekening awalnya mana? Kok nggak ada? Besar kemungkinan jadi salah, nggak valid lagi. Atau yang ketiga, log terlalu besar. Log juga harus di-manage. Ya, gini deh. Ada apa? Orang nanya ini kenapa ya HP saya tambah lama tambah lambat. Ternyata pada saat dicek itu yang namanya temporary file sama cache filenya itu sudah bergiga-giga. Ya, sampai dengan si tempat penyimpanan HP-nya jadi penuh sampai susah untuk mengakses aplikasi tertentu. Ya. Ini juga dia mau rollback tapi ternyata lognya itu sudah terlalu besar karena saking banyaknya transaksi. Sehingga Anda sebagai seorang administrator ini harus pilih-pilih. Ya. Apa harus ganti buku ya kalau fisiknya itu buku, atau yang kira-kira transaksi lama ya diarsipkan saja, diarsipkan bukan dihapus ya, diarsipkan. Bukan tidak mungkin Anda misalkan, Pak saya mau ngecek nih transaksi yang saya lakukan 5 bulan yang lalu, ya bisa-bisa saja mungkin masih ada di log, mungkin sudah ada di arsip, tapi informasinya masih tetap mudah untuk diakses. Oke, solusi masalah log basis data, penggunaan double write buffer. Tadi ada beberapa tempat penyimpanan pada saat Anda install. Bisa di tempat yang sama, bisa di tempat yang berbeda. Maksudnya apa? Ada buku log yang backup. Jadi kalau satu rusak, satu masih bisa dipakai. Ya, ini umum digunakan. Sebaiknya tidak disimpan di tempat yang sama. Ya, satu di dalam hard disk, satu itu di cloud misalkan. Yang kedua adalah penyimpanan log yang aman. Ya. Betul, sudah jadi arsip, sudah terpisah dari data utama, tapi masih tetap sinkron atau mudah diakses. Pak, saya butuh transaksi yang terjadi 2 tahun yang lalu. Oke, bisa Pak. Kami tinggal akses arsipnya saja. Itu bisa dilaksanakan. Kenapa? Karena lognya disimpan di tempat yang aman. Ini maksudnya pembersihan arsip log secara berkala, bukan artinya sekali lagi, bukan artinya dihapus. Ya, tapi diarsipkan. Arsip juga mungkin satu saat dihapus ya, tapi mungkin dalam jangka waktu yang cukup lama. Oke, itu materi kita hari ini. Sebentar. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data. Sistem manajemen